Wah, ini kan dia lagi ngerawat suaminya nih. Suaminya kena penyakit, punya sahabat karibnya pergi dari diri. Tinggal tersisa cuma istrinya. 18 tahun dikasih penyakit yang begitu mengerikan. Semua kamera jenis apapun. Mari menjadi bagian dari menciptakan generasi Qurani berprestasi dan berwawasan global bersama SMPIT Boarding School Asyabab Caringin Bogor. Harapannya setelah nanti santri lulus dari pesantren kami, mereka memiliki hafalan 30 juz dalam jangka waktu 3 tahun. Ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di pesantren kami yang asri, sejuk, dan insya Allah mendukung untuk menjadi generasi Qurani, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Segera daftarkan putra kesayangan Anda di SMPIT Pesantren Asyabab. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maka jamaah rahimakumullah, kita akan sedikit nanti berkisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub bila syak kesepakatan para ulama adalah nabi kaya, nabi yang dikaruniai Allah banyak anak. Ada yang menceritakan Nabi Ayub alaihissalam punya anak 10. Beliau punya bisnis di bidang peternakan, pertanian, ya, dan itu sukses, masya Allah, izin Allah azza wa jalla. Dan ini setelah 80 tahun. Jadi Nabi Ayub alaihissalam itu menikmati hasil kekayaannya dia, anaknya itu tergagah, beramai, anaknya banyak, itu sampai usia beliau 80 tahun. Setelah 80 tahun dia dikasih penyakit namanya juzam. Apa itu juzam? Penyakit kusta, Pak, kulit. Yang diceritakan, Pak, kulitnya ini sampai cacing menghampiri kulitnya. Jijik gitu. Kita akan lihat ini horor, penyakit horor. Subhanallahiladzim. Setelah dikasih sakit, anaknya 10-10-nya meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Semua punya teman dekat, temannya pada menjauh. Punya sahabat karibnya pergi dari diri. Tinggal tersisa cuma istrinya yang menemani beliau alaihissalam, Nabi Ayub. Itu istrinya ngerawat Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub itu kalau mau buang hajat ditemani. Karena nggak ada lagi yang mau nemenin dia, murid-muridnya, orang-orang terdekat dia nggak mau nemenin. Dan Nabi Ayub alaihissalam nggak mau buang air dilihatin sama istrinya. Beliau pemalu. Hayyun disebutkan dalam sejarah, Nabi yang pemalu. Dia ditutup oleh pohon, buang hajat. Dan ini setiap hari. Dan istrinya dengan sabar, ya, melayani. Dia sampai nggak punya uang sama sekali buat beli makanan. Nabi Ayub nggak bisa kerja. Kenapa? Kalau mau kerja orang pada jijik sama Nabi Ayub alaihissalam. Nggak ada yang mau mempekerjakan Nabi Ayub. Takut menular kepada diri mereka. Sampai pada saatnya istrinya memutuskan bekerja. Istrinya nyuciin baju orang, pulang bawa roti. Nabi Ayub nanya, ini dari mana roti? Saya nggak mau makan kalau nggak jelas. Oh, saya nyuciin baju orang, saya dikasih makanan. Besoknya lagi istrinya merahin kambing, ya, susu kambing untuk dapat upah. Pulang ditanya Nabi Ayub, oh dia cerita tentang bagaimana hasil dia mendapatkan uang. Sampai pada akhirnya istrinya nggak ada yang mau mempekerjakan. Wah, ini kan dia lagi ngerawat suaminya nih. Suaminya kena penyakit kusta, nanti takutnya menular. Istrinya sampai pusing, sampai di rumah seharian nggak makan. Nah, di zaman Nabi Ayub alaihissalam itu perempuan pada bangga dengan punya rambut panjang. Dan istri Nabi Ayub alaihissalam ini cantik, punya rambut panjang yang bagus. Dipotonglah satu jari atau apa, ya, dan dijual di pasar. Nabi Ayub nanya, dari mana ini duit? Oh, saya jual rambut saya. Padahal haram, demi Allah, ya, perempuan yang menyambung rambut, Bu, dalam Islam hukumnya haram. Disebutnya apa? Extension. Betul nggak? Wah, itu haram. La'anallahu wasilatu wal mustausilah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan minta disambung rambut. Ini perbuatan dilaknat oleh Allah azza wa jalla, sampai rambutnya botak. Di situ Nabi Ayub bilang, kalau kalau saya sembuh, saya akan pukul istri saya 100 kali jilid, 10 kali pukul, 100 kali pukulan, mi'ata saut, 100 kali pukulan. Dilalahnya, Pak, istrinya nanya, Ayub,
engkau ini kekasih Allah, kenapa nggak minta sembuh? Doanya nggak pernah bilang, ya Allah sembuhkan saya, nggak pernah. Ya Allah hilangkan penyakit saya, enggak. 18 tahun dikasih penyakit yang begitu mengerikan, yang membuat dia tidak bekerja, bangkrut, nggak punya makanan. Kenapa nggak minta sama Allah? Engkau dekat sama Allah. Nabi Ayub balikin sama istrinya, nanya, wahai istriku, kam labithna minan na'im. Kita ini dapat nikmat dari Allah berapa lama? Kita menikmati harta kita, kita bisa beli kendaraan mewah, menikmati rumah mewah, kita punya anak, semuanya kita kasih perusahaan. Itu berapa lama kita menikmati kekayaan, menikmati kenikmatan dari Allah? Kata istrinya 80 tahun. Ya udah, kalau begitu kita harus berlaku adil sama Allah. Tunggu 80 tahun baru saya berhak dapat kesembuhan. Tunggu 80 tahun baru saya berhak dapat nikmat lagi. Sekarang nggak apa-apa, tungguin sampai 80 tahun. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Karena betapa banyak di antara kita hanya mikir yang Allah ambil dari diri kita. Kita lupa apa yang Allah berikan sama kita. Engkau punya 5 anak, diambil 1, ya udah masih ada 4. Ya, engkau punya istri 4, yang diambil 1, sisa. Oh enggak. Yang diambil yang paling cakep lagi, yang paling muda. Subhanallah. Ya, kita hanya mikirin yang Allah ambil, lupa sama yang Allah kasih. Itu yang Nabi Ayub ajarkan sama diri kita. Di situ baru Allah Azza wa Jalla abadikan doa Nabi Ayub. Wa anni massaniyad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau udah kasih saya penyakit ini, tapi saya yakin engkau lebih sayang daripada siapapun. Engkau lebih sayang daripada ibu saya, bapak saya. Engkau kasih sayangnya tidak ada yang bisa melampaui. Baru ngomong begitu, Allah Azza wa Jalla bilang, Ayub, itu di depan kamu, hentakkan kaki kamu, ya ada air yang buat kamu minum, ada air buat kamu mandi. Saat dia doa itu, dia minum, dia mandi, Allah Azza wa Jalla kasih kesembuhan. Kulitnya normal lagi, Pak. Bahkan diceritakan lebih ganteng dari sebelumnya. Hartanya dia mungkin 1 triliun, setelah sembuh jadi 2 triliun, 2 kali lipat. Anak-anaknya lahir lagi. Yang lebih gagah, lebih keren, lebih soleh. Subhanallahiladzim. Ini membuktikan kepada kita, ketika kita sabar atas musibah, kehilangan apapun dalam diri kita yang Allah ambil, ketika kita mampu sabar, Allah akan datangkan namanya rahmat. Apa itu rahmat? Lebih baik dari yang kita rasakan kehilangan yang kita rasakan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam sudah membuktikan itu. Sabarnya dia diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran, dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mampu melewati itu. Gak ada ya hidup di dunia ini yang akan bertaburan dengan bunga. Kita akan menemui yang namanya jalanan itu polisi tidur, berlubang, hal-hal yang membuat kita menangis, membuat kita gak enak. Maka kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersabar. Sabar itu artinya apa? Sabar itu artinya habsun nafs bima yakrah. Secara syariat itu artinya menahan diri dari yang jiwa tidak sukai. Siapa yang mau ibunya meninggal? Siapa yang mau bapaknya meninggal? Kita tahan diri kita. Kita tahan diri kita agar kita nggak hanyut dalam kesedihan kita, sehingga kita melupakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau engkau kena musibah, falyatazakkar bi musibatin nabi. Kalau engkau kena musibah, ingat musibah yang menimpa Nabi. Tidak ada musibah manusia di muka bumi ini yang lebih dahsyat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kehilangan ayah ibunya, Nabi kehilangan anaknya, Nabi kehilangan istrinya, Nabi kehilangan paman, Nabi kehilangan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi Allah nggak pernah ninggalin Nabi Muhammad. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.